Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Eko Julanto, yang kedua Nur Syalsabila, yang ketiga Kurnia Inu Wulandari, yang keempat Pipit Erlianti. Kami dari kelas 6A, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS Sekolah Dasar, dosen pengampu Emma Gustina, MPD. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi tentang masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Satu, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Mengapa dikatakan masalah sosial? Karena menyangkut tata kelakuan yang berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah, maka kriminalitas kemiskinan sebagai penangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Dan yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas adalah kejahatan secara formal dapat direncanakan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma, bertentangan dengan norma kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, ketidakharmonisan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting bagi pertumbuhan anak. Di dalam keluarga, anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai-nilai dan norma sosial. Serta keluarga, seharusnya anak mendapat pendidikan dan wawasan yang lebih baik. Dan yang terakhir, keempat, kesenjangan sosial. Suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada pada masyarakat yang dijadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial sangatlah terlihat antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial adalah diantaranya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Menurut ilmu sosiologi atau ilmu tentang masyarakat, ada dua metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah sosial. Yang pertama yaitu metode preventif. Metode preventif ini adalah mengadakan penelitian yang secara mendalam pada gejala-gejala masalah sosial yang ada. Kemudian yang kedua yaitu metode preventif. Metode ini adalah metode secara langsung dalam penanggulangan masalah sosial di masyarakat yang ada. Misalkan kita secara langsung memberikan saran terhadap masalah sosial yang ada atau berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial yang ada. Selain dua metode tadi, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk pemecahan masalah sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu mensosialisasikan nilai dan norma. Permasalahan bisa kita cegah melalui upaya metode tadi preventif. Kemudian upaya preventif tadi bisa kita melakukan dengan mensosialisasikan nilai dan norma kepada masyarakat secara intensif. Yang kedua yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar. Memberikan sanksi kepada pelanggar ini kita bisa melakukannya dengan secara tegas, tidak memandang bulu siapa dan apa jabatannya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian dan pembangunan serta pendidikan di masyarakat. Dengan meningkatkan pembangunan, kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan memberikan pendidikan secara maksimal kepada siswa. Jadi kesimpulannya yaitu, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan perbincangan ikatan sosial. Contohnya, permasalahan sosial di masyarakat adalah kemiskinan, kenakalan remaja, kriminalitas, dan lain sebagainya.
Baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.